Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prayogo Oknadi, NPM 184110024. Di sini saya ingin membuat tugas agroforestry tentang tumpang sari tanaman jagung, kangkung, dan bayam merah dan bayam hijau. Agroforestry dalam bahasa Indonesia, kata agroforestry dikenal sebagai dengan istilah wana tani atau agroforestry yang artinya sederhananya adalah menanam pohon di lahan pertanian. Tujuan menjadi berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Menurut FAO 1989, agroforestry merupakan suatu sistem penggunaan lahan yang tepat untuk mendukung pertanian berkelanjutan karena di samping memiliki kontribusi produksi yang nyata dan beragam, juga fungsi konservatif terhadap lingkungan dan keadaan sosial sehingga menjamin ekonomi yang ada pada pertanian tersebut. Komponen pokok dalam agroforestry: kehutanan, pertanian, dan peternakan. Contohnya agrisilvikultura, kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan, pepohonan, perdu, palem, dan bambu dengan komponen pertanian. Silvopastura, kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan peternakan. Silvopastura, kombinasi antara komponen kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan atau hewan. Agroforestry kompleks adalah suatu sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon, baik sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami, pada sebidang lahan yang dikelola petani mengikuti pola tanam dan ekosistem penyerupai hutan. Di dalam sistem ini, selain dapat beraneka ragam jenis pohon, juga tanaman perdu, tanaman memanjat, tanaman musiman, dan rerumputan. Ciri utama sistem agroforestry kompleks adalah kenampakan fisik dan dinamika dalamnya yang mirip dengan ekosistem alam baik hutan primer maupun hutan sekunder. Yaitu pola tanaman tumpang sari, di mana dilakukan dua tanaman yang dibudidayakan dengan jarak tanam yang berbeda. Ada macam-macam cara tumpang sari, yaitu yang pertama cropping, yaitu penanaman dua tanaman atau lebih yang mempunyai umur relatif sama pada saat yang bersamaan dengan pengaturan jarak tanam yang ada pada lahan yang ingin dibudidayakan. Tanam monokultur, yaitu satu tanaman yang ditanam dengan jarak tanam yang cukup dan di sela-sela tanaman tersebut dilakukan penanaman seperti kacang-kacangan. Pada gambar tersebut adalah tanaman sawit dan kacang-kacangan. Tanam tumpang sari yaitu alley cropping, penanaman tanaman tumpang sari yang berupa tanaman pohon legum pada kedua sisi tanaman pokok sehingga berbentuk seperti pagar atau lorong yang ada pada suatu lahan. Kedua yaitu relay cropping, penanaman dua tanaman atau lebih ditanam, di mana ditanam kedua tanaman saat tanaman pertama telah melewati fase vegetatif atau pada fase generatif. Contohnya pada gambar di atas itu kedelai dan tumpang sari adalah suatu sistem pertanian di mana pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim. Pepohonan bisa ditanam sebagai pagar mengelilingi petak lahan tanaman pangan secara acak dalam suatu lahan atau dengan pola lain, misalnya berbaris lari sehingga membentuk lorong pagar. Jenis pohon yang ditanam saat itu bisa dinilai ekonomis tinggi, misalnya karet, cengkeh, kopi, kakao, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu intercropping. Tanaman tumpang sari adalah penanaman lebih dari satu tanaman pada waktu yang bersamaan atau selama periode tanam pada satu kompleks, yaitu kedelai dengan jagung. Pemanfaatan lahan kosong di sela tanaman pokok, kegiatan produksi total persatuan luas. Pada saat dilakukan tumpang sari, sebaiknya tanaman tersebut dilakukan pada media yang baik. Contohnya pada tanaman tersebut yaitu jagung, di mana nilai jagung itu sangat ekonomis dan ditumpang sarikan dengan tanaman tomat ataupun yang lainnya. Contoh yang kedua yaitu dapat dilihat dari gambar di atas,
kita bisa melihat sistem agroforestry di mana lahan tersebut masih ada tanaman pangan, hutan, dan kolam di mana untuk dimanfaatkan sebagai perairan atau budidaya ikan. Dan pada hasil dilakukan tumpang sari ini, petani dapat menghasilkan ekonomi yang meningkat dan baik. Agroforestry berperan sebagai peranannya itu untuk mengaliri sebuah perairan atau bertumbuh kembangnya tanaman. Kita dapat lihat dari gambar tersebut, yaitu agroforestry system yang baik. Contohnya ada tanaman tahunan, tanaman musiman, dan di sekitarnya ada pepohonan dan sungai, di mana sungai bermanfaat untuk sebagai prasarana penyerapan air pada tanaman yang disiram. Dan agroforestry, konsep agroforestry dirintis dari suatu tim dari Kanada, International Development Central, yang bertugas untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan di bidang kehutanan di negara-negara berkembang sekitar tahun 1970. Oleh tim ini dilaporkan bahwa hutan-hutan di negara tersebut belum cukup dimanfaatkan. Penelitian yang dilakukan di bidang kehutanan pun sebagai besar hanya ditunjukkan kepada dua aspek produksi kayu, yaitu eksploitasi secara selektif di hutan alam dan tanaman hutan secara terbatas. Agroforestry diharapkan bermanfaat selain untuk mencegah peluasan tanah degradasi, melestarikan sumber daya hutan, meningkatkan mutu pertanian, serta menyempurnakan intensifikasi dan diverifikasi silvikultural. Sistem ini telah dipraktekkan oleh petani di beberapa tempat di Indonesia selama berabad-abad. Dan pada gambar di atas kita dapat melihat contoh sistem agroforestry, yaitu agroforestry kultural, yang dimana di belakang terdapat pegunungan atau hutan alami, dan di bawah pegunungan adanya danau yang dimanfaatkan oleh petani untuk mencari ikan atau menjadi tambang ikan, yang biasanya menjadi hasil pendapatan masyarakat. Dan setelah adanya danau, adanya tanaman padi dan tanaman kedelai, yaitu di mana padi merupakan salah satu hasil petani yang sangat baik di gambar tersebut untuk mendapatkan hasil dan produksi. Dan kemudian di sebelah kanan terdapatnya hutan non produksi, yaitu hutan yang ditebang untuk diambil kayunya yang dapat dihasilkan sebagai hasil ekonomi petani. Dan dari gambar tersebut kita melihat juga sistem agroforestry sederhana, yaitu suatu sistem pertanian di mana pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim. Jenis pohon yang ditanam juga sangat beragam. Bisa juga tanaman bernilai ekonomi tinggi, misalnya kelapa, karet, cengkeh, kopi, kakao. Dan jenis tanaman semusim biasanya berkisar pada tanaman pangan, yaitu padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, umbi, dan sayur-sayuran yang merupakan atau jenis tanaman lainnya yang bermanfaat untuk petani yang menghasilkan ekonomi yang sangat baik. Yang mempengaruhi keberhasilan tanam yaitu education atau pendidikan formal atau pengalaman. Yang kedua itu skill, kemampuan para petani untuk keberhasilan penanaman. Yang terakhir, yang ketiga adalah inovasi, mampunya meningkatkan keberhasilan dengan sumber daya manusia, kondisi, peralatan, dan lingkungan yang terbatas. Dan selanjutnya selalu membuat perencanaan dan evaluasi
pada suatu sistem yang akan dilakukan pada pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali macam-macam dan bentuk intercropping. Yang pertama intercropping, relay cropping, alley cropping, agroforestry, sistem surjan, dan multistrata cropping. Yang pertama yaitu intercropping, tanaman dua tanaman atau lebih yang mempunyai umur relatif sama pada saat yang bersamaan dengan pengaturan jarak tanam. Contohnya itu tanaman bawang merah dan cabai merah. Yang kedua yaitu relay cropping, penanaman dua tanaman atau lebih, di mana tanaman yang kedua ditanam saat tanaman pertama telah melewati fase vegetatif atau pada fase generatif. Contohnya pada tanaman kedelai dan tanaman jagung dan daun bawang dengan sawi manis. Yang ketiga yaitu alley cropping, penanaman tanaman tumpang sari yang berupa tanaman pohonan legum. Yang kedua sisi tanaman pokok sehingga berbentuk seperti pagar atau lorong. Contohnya seperti tanaman singkong dengan tanaman padi dan tanaman palawija dengan tanaman pinang. Yang kedua itu sistem surjan. Sistem surjan sendiri itu adalah sistem tumpang sari di daerah banyak air dengan meninggikan sebagian lahan yang lahannya tinggi ditanami tanaman semusim atau tanaman tahunan, sedangkan bagian yang di bawah ditanami oleh tanaman yang mudah berkembang biak. Contohnya padi dan kelapa. Kedua yaitu pisang dan pinang. Yang terakhir yaitu tumpang sari gilir atau multi-place cropping. Pola tanam ini dapat dilakukan secara beruntun sepanjang tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Contohnya jagung, madu, padi gogo, kedelai, kacang tanah, dan lain-lainnya. Seperti tanaman bergiliran. Tanaman bergiliran yaitu merupakan tanaman dua jenis tanaman atau lebih yang dilakukan secara bergiliran. Setelah ditanam, yang satu panen kemudian baru ditanam tanaman berikutnya pada sebidang lahan tersebut yang sama. Contohnya tanaman kedelai dengan tanaman jagung manis. Yang selanjutnya itu tanaman campuran, mixed cropping. Teknik budidaya ini tanaman yang dibudidayakan lebih dari satu tanaman pada satu lahan yang sama pada periode tanam yang sama, tetapi jarak tanam dan barisan antar tanaman tidak diperhatikan. Contohnya seperti tanaman jagung, kedelai, umbi kayu, umbi rambat, dan tanaman selada. Yang selanjutnya yaitu tumpang sari. Tumpang sari merupakan penanaman lebih dari satu tanaman pada waktu yang bersamaan dan atau selama periode tanam pada satu tempat yang sama. Contohnya kedelai dengan jagung, jagung dengan cabai, tomat dengan sawi, dan lain-lainnya. Tanam adalah menempatkan bahan tanam berupa benih atau bibit pada media tanaman, baik media tanah maupun media bukan tanah, dalam suatu bentuk pola tanam. Pola tanam sendiri adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan, tata letak, dan tata urutan tanaman selama periode waktu tertentu, termasuk masa pengelolaan tanah dan masa berberak atau tidak ditanam selama periode tersebut. Dan pola tanam monokultur biasanya digunakan pada tanaman sawit, yaitu dengan tumpang sari. Tanaman monokultur adalah satu tanaman pada lahan yang akan ditanam, contohnya tanaman sawit. Yaitu yang kedua, agar diperolehnya interaksi yang baik, bahan tanam asal benih, bibit jelas, bersertifikat sesuai dengan habitat tumbuh. Yang kedua, media tanam, memahami karakteristik media, ketahui kandungan nutrisi, peralatan yang sesuai, dan persiapan media budidaya.
dan lingkungan tumbuh. Pahami iklim, cuaca. Agroforestry itu perluasan lahan pertanian dan perkebunan, permintaan pasar dan nilai ekonomi kayu, pemukiman, perluasan lahan tambang, bencana alam. Yaitu fungsi agroforestry ditinjau dari aspek biofisik dan lingkungan pada skala bentang lahan. Manfaatnya yang pertama yaitu kombinasi tanaman dapat menutup tanah yang mengurangi erosi. Pemanfaatan sinar matahari lebih maksimal, mencegah perluasan tanah degradasi. Keempat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengoptimalisasi pemanfaatan lahan. Dan ketujuh yaitu menghasilkan serasa untuk pupuk organik. Dengan hasil peran agroforestry yaitu unit hidrograf. Apa yang dimaksud dengan terjadi pada setiap tetes hujan? Yang pertama, terintersepsi dan evaporasi pada permukaan yang basah. Yang kedua, aliran permukaan ke sungai, aliran cepat. Yang ketiga, aliran bawah tanah ke sungai, interflow atau aliran cepat melalui tanah. Yang keempat, penyerapan oleh tanaman untuk transpirasi atau tambah evaporasi dari permukaan tanah. Yang kelima, pengaliran secara perlahan melalui aliran bawah tanah yang bermanfaat untuk pertumbuhan pada suatu lahan yang akan dilakukan budidaya. Pada gambar di atas kita dapat melihat suatu agroforestry yang telah dilakukan peranan alokasi sebagai aliguna lahan, yang dimana masih banyak lahan hutan yang dilindungi namun ditebang untuk dilakukan aliguna lahan sebagai pemukiman yang ada pada gambar disebut. Dengan lahan tersebut maka terjadinya erosi dan tanah pada lahan tersebut rusak dan tidak baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari pengalihan lahan hutan menjadi pemukiman di perkotaan. Yang pertama, dampak positifnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Untuk membangun suatu daerah perumahan sudah tentu membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga sangat besar kemungkinan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru di daerah tersebut. Yang kedua, terbukanya investor yang berasal dari segala bidang. Jika sebuah perumahan dibangun atas lahan yang sangat strategis, sudah tentu akan menarik banyak investor untuk berinvestasi dan menanamkan modal di sini. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan dialihkannya lahan hutan menjadi perumahan, otomatis masyarakat di sekitar kawasan juga ikut terdampak. Dalam membangun perumahan sudah tentu akan terjadi berbagai macam fasilitas pendukung seperti akses jalan yang baik. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Di saat bersamaan, pembangunan perumahan juga ikut menciptakan berbagai macam kegiatan seperti industri hingga transportasi. Selanjutnya, dampak negatif dari pengalihan lahan hutan menjadi perumahan. Yang pertama, hilangnya daerah resapan air hujan. Saat hujan turun, air akan masuk ke dalam pori-pori tanah dan tertampung menjadi sumber air tanah. Sebagian air juga hujan ada yang mengalir ke sungai lalu menuju ke laut untuk kemudian menguap membentuk awan kembali. Itulah yang dinamakan agroforestry ke hutan yang masih alami, dan di sebelah sana adalah pemukiman warga. Dapat saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.